Ashel ada aja gitu kamarnya, cerita horor. Kita kan ke minimarket kan. Nah di kamar Ashel tuh nggak siapa-siapa, tapi Kak Cindy lihat orang. Udah tuh takut dia. Akhirnya Jessie sama Ashel tidur di kamar Cishani. Aku nongkrong lagi di kamar Cishani. Pokoknya aku setiap di hotel nongkrong di kamar Cishani aja. Terus itu baru malamnya balik ke kamar tidur. Malam kedua adalah malam dimana kejadian serem itu terjadi, guys. Jadi gini kan jadi kan Ashel kan mandi duluan karena dia kan habis main pasir, habis berenang kan. Terus ya udah dia mandi duluan. Terus aku nunggu. Terus waktu dia sudah selesai, aku yang mandi. Nah terus dia tuh pengen ke kamar orang lain kan. Terus ya udah aku nggak apa-apa. Iya Cil nggak apa-apa. Soalnya di situ tuh kita masih berani, soalnya kayak kan belum ada apa-apa. Jadi kayak aku ditinggal sendiri nggak apa-apa, aku masih berani. Soalnya kan ya emang ada apa gitu loh. Terus udah gitu, oke aku udah selesai mandi. Nah aku bosen kan, aku nggak tahu Ashel di mana. Jadi akhirnya aku temenin Cevio kan nggak ada, Cevio kan sendiri kan di kamar. Aku temenin, terus kita makan roti bakar. Terus ya udah gitu kan. Terus aku tiba-tiba ditelepon sama Katrin, sama Ci Jesslyn ditelepon. Aku panik kan, apa aku kira emang dicariin. Terus aku ya udah aku bilang, Cevio bentar aku balik kamar dulu, kayak pada nyariin gitu. Terus aku balik tuh kan, jadi tuh kamar aku sama kamar Ci Jesslyn sama Kasiska tuh bener literally dempetan, bahkan ada connecting door-nya kan. Jadi aku sama Ashel, Ci Jesslyn sama Kasiska itu kamarnya. Terus tapi di dalam tuh nggak ada orang. Aku tuh terakhir yang keluar dari kamar, aku nggak merasa ada siapa-siapa di situ. Nah terus udah kan, aku bilang, aku kan mereka lagi mainnya, udah aku balik ke kamar Cevio kan. Terus aku bilang apaan sih, bikin panik aja. Aku kira tuh masih bercanda kan. Terus akhirnya ya udah aku balik ke kamar Cevio. Terus aku udah capek, aku mau main sama yang lain, jadi aku balik ke kamar aku. Jadi tuh kamar aku tuh kayak rame banget deh pokoknya deh. Jadi tuh di Bali tuh ada 3 kubu gitu lah guys. Nggak 3 kubu sih, maksudnya kayak geng-geng, bukan geng juga. Jadi gini, ada ini geng nonton bisnis proposal di kamarnya siapa, di kamar Kalulu. Jadi ada geng nonton bisnis proposal kayak Kalulu, Kak Onil, Ola, Mute, Kade, Kak Eli, Marsha, Kak Indah, itu geng-geng drakor. Nah, habis itu ada Cool People kan. Nah, terus yang sisa-sisanya kayak aku, Ashel, Azizi, Cishani gitu, kayak kita ngumpul di kamarnya Cishani. Terus bukan circle-circlean, maksudnya kayak kita melakukan hal yang sama gitu loh. Kalau Cool People kan lagi pergi tuh. Nah waktu Kasini manggil Kasiska tuh mereka mau pergi. Nah yang geng bisnis proposal mereka nonton di kamar. Nah yang sisanya kita berkumpul, sisanya yang gak ngapa-ngapain. Jadi abis itu belum selesai ceritanya, yang cerita setannya. Nggak setan sih. Nah aku tanya, ini beneran, aku dari tadi beneran gak keluar loh. Habis itu kan akhirnya aku takut kan, aku lebih takut sama manusia sih daripada sama hantu. Maksudnya kayak kalau manusia kan bisa jahat gitu ya, maksudnya bisa kayak ngambil barang lah, apa-apain. Kalau hantu kan ya udahlah ya. Terus akhirnya aku sama Zi masuk, sampai Azizi sampai halo lagi kan, makin serem ya. Terus Zi bilang halo, so oke, nggak usah kayak gitu lah, nanti dia nyautin aja. Terus akhirnya aku lihat, tapi emang nggak ada yang berubah sih, maksudnya nggak ada yang diambil, nggak ada yang rusak juga gitu. Tapi aku nggak cek bathtub kan, aku ngerinya wah apa jadinya tuh orangnya ngumpet lagi di bathtub kan, lagi gini kan. Tapi ternyata enggak. Terus kayak oh ya udah, mungkin itu emang ngefans kali ya sama aku sama Ashel gitu kan, ngegangguinnya kamar kita. Terus ya udah, akhirnya aku sama Ashel udah benar-benar nggak berani tidur di sana. Akhirnya kita tidur di kamar Cishani. Soalnya kamar Cishani yang ini nggak paling gede sih, karena Cishani waktu diundi itu dia emang katanya ada satu kamar tuh yang suite gitu loh, yang bertiga terus kayak gede gitu kan. Keren banget, bathtubnya lingkaran guys, aku iri banget. Nah itu kan Cishani tidur sama Cishalin sama Adel kan. Terus akhirnya aku sama Ashel nginap di kamar Cishani, jadi kita tidur berlima. Jadi itu kamar hari kedua nggak ada yang tidurin, nggak ada yang tempatin. Jadi itu udah malam, sekitar jam
9 kayaknya deh. Kan emang kita nih udah janjian mau main sama Devi. Sambil nunggu Devi datang ke hotel kita bersih-bersih dulu kan. Ya udah tuh aku bersih-bersih di kamarku, yang lain juga. Nah terus aku udah siap, terus aku pengen ke kamarnya Ariel sama If kan, karena kamar aku tuh emang paling pojok gitu, jadinya aku memang ngelewatin semua kamar member JKT. Emang kita nih titik kumpulnya di kamar If sama Ariel gitu. Aku pikir kamar Ariel itu yang kamar Ashel sama Jessie itu. Ya udah aku pencet kan belnya, terus yang keluar malah kamar sebelah si Jesselyn keluar. Terus aku bilang gini kan, loh kok kamu yang keluar gitu. Terus kayak Jesselyn, oh iya maaf ya kak, salah gitu. Salah. Terus yaudah ya Jesselyn masuk lagi. Terus aku karena kamarnya yang aku pikir kamar Cheryl ini enggak, sebetulnya kamar Ashel ini nggak keluar orangnya, ya udah aku ke kamar KGB dulu, nungguin KGB siap-siap. Terus akhirnya ya udah kita keluar, terus aku bel lagi kamarnya si Ashel ini, karena aku pikir memang itu kamar Kak Ariel kan, jadi karena itu kamar Ariel. Terus aku dengar kayak ada suara orang lari buru-buru gitu loh, gerabak-gerubuk gimana sih kalau orang lari, terus kayak kedengeran gitu suara gerabak-gerubuknya. Ya udah aku pikir kalau dia emang buru-buru pengen bukain pintunya kan. Terus ya udah dia memang membuka pintunya, cuma kayak dia nggak mau nongol gitu. Terus aku bingung kan, aku emang posisinya memang di depan pintunya pas gitu. Terus cuma kayak pintu kebuka tapi orangnya belum nongol saat itu. Terus aku nanya kan, siapa ya gitu. Ariel bukan sih, kayak gitu sambil ketawa-tawa. Terus gak jawab. Terus aku pelan-pelan mundur takutnya emang kayak salah orang gitu loh, salah kamar, karena kan emang di situ nggak mungkin member JKT semua di situ kan, satu lantai gitu. Aku mikirnya ya udah, kayak aku agak mundur sedikit. Terus aku tanya lagi, ini kamar siapa ya gitu. Dia nggak jawab. Terus mulailah nongol dikit-dikit, kayak dia ngintip gitu mungkin. Rambutnya panjang kayak Marsha, terus pakai baju birunya biru tua gitu lah, kayak biru dongker. Terus aku pikir karena mungkin dia belum make up atau apa gitu, jadi dia nggak mau nongolin muka dia. Terus aku bilang, siapa ya gitu kan, aku pengen masuk gitu, cuma kayak gak enak kan, takutnya nanti itu memang bukan kamar member JKT gitu. Terus ya udah aku nanya lagi, buat mastiin lagi, bukan Ariel ya gitu. Ternyata emang, terus dia diem aja gitu loh, maksudnya dia nggak jawab sama sekali pertanyaanku gitu. KGB yang di belakang aku bilang, kayak kamar Ariel bukan di sini deh gitu, di sebelah sana lagi agak ke depanan gitu. Oh iya kak gitu kan. Terus aku kira, oh yaudah maaf ya salah kamar, aku kayak gitu. Ya udah pergi. Terus kita pergi, aku sama KGB. Terus kayak ngomong, KGB jangan-jangan itu bukan member JKT lagi, salah orang gitu. Gak apa-apa kali ya, 2 kali lagi aku pencet kayak gitu. Terus KGB kayak, ya udah mau gimana lagi. Ya udah kita kayak pikirnya ya biasa aja gitu. Terus ya udah kan ke kamar Ariel sambil nungguin yang lain datang gitu-gitu. Kita ngobrol biasa aja gitu, maksudnya nggak mikirin itu siapa gitu. Terus aku cari kan, maksudnya aku buat mastiin aja gitu itu kamar member JKT apa bukan. Terus aku cari di grup showroom kemarin, kayak kamar-kamar nomor segini nih kamarnya siapa aja, dan ternyata itu kamarnya Ashel sama Jessie. Terus kebetulan pas aku lagi ke lobby hotel, aku ketemu sama Ashel. Kayak si Ashel juga pengen ke kamarnya gitu. Terus aku bilang kan, Ashel kamu kamar ini di sini gitu. Terus dia bilang, iya itu kamar aku gitu. Kamu tadi kamu nggak di kamar gitu kan, aku nanya. Terus dia bilang, iya tapi aku lagi nggak di kamar nggak ada orang, kata dia gitu. Terus kayak, oh oke. Terus siapa tadi yang bukain pintu? Terus ada orang di situ gitu. Terus kayak, masa sih beneran nggak ada orang gitu. Iya nggak ada, Kak Jessie juga nggak tahu kemana gitu. Ya udah kayak gitu doang ceritanya.
Oh iya, aku mau cerita nih. Kan itu banyak yang DM aku kayak, aku nggak ngerti deh sama cerita serem kamu, seremnya di mana? Ya iya, lu kalau ngasih serem karena lu nggak lihat langsung bang. Jadi begini nih ceritanya guys, aku kan kayak yang bagi yang nggak ngerti, ini aku ceritain lewat kata-kata ya, karena kalian kalau baca mungkin agak bingung, kenapa tiba-tiba ada CL, kenapa ada KGB gitu. Jadi awalnya Kak Gaby sama Kak Cindy ini pengen nyamperin Ci Eril, mau jemput Ci Eril karena kakak Kulbil tuh pengen ke Kuta kan. Terus yang Kak Cindy tahu kamarnya Ci Eril itu sampingan sama kamar Kak Siska. Nah, sedangkan tuh yang sampingan sama kamar Kak Siska kan aku, kamar aku sama kamar si Jessie kan, aku sekamar sama si Jessie. Di bel tuh awalnya centeng-centeng. Terus Kak Cindy bingung, ini bener nggak ya kamarnya klip gitu. Habis itu kayak tiba-tiba ada kayak orang lari, bukan lari, gitu, terus buka pintunya, dia gini, habis itu dia nunjukin rambut segini, tapi dia kayak malu-malu gitu. Kak Cindy nanya dong, ini siapa ya, klip ya gitu, klip. Terus kayak dia diem doang. Nah pas Kak Cindy pengen coba masuk, dia malah lari ke arah dalam kayak aku malu, mungkin yang dia pikir gitu, kayak aku nggak mau nunjukin muka aku. Terus dia lari ke arah dalam. Terus Kak Cindy kayak ngomong, sorry salah kamar gitu kan. Lalu tiba-tiba buka nih pintu sebelah pintu kamar Kak Siska, dibuka sama Ci Jason kayak, oh iya Kak Siska belum siap bla bla bla. Tapi Kak Cindy mikir kayak, oh mungkin salah kamar, ya udah. Abis itu aku ketemu sama Kak Cindy di lobby. Aku tuh pengen ke supermarket kan guys. Abis itu aku ketemu Kak Cindy nanya, Asyal, kamar kamu nomor segini gini bukan? Terus kayak, iya Kak, itu kamar aku. Oh iya, itu tadi ada ini ya, kamu sekamar sama siapa sih? Aku jawab, sama Jessie Kak, gitu ya. Terus aku kayak, mungkin Jessie kayak belum siap berpakaian, terus kayak malu-malu gitu. Terus kayak, iya tadi si ini apa namanya, si Jessie pakai baju biru dong. Terus aku bilang, gak tahu Kak, aku kayak belum ketemu Jessie karena aku ninggalin Jessie sendiri tadi mandi di kamar. Karena aku kayak emang ngelayap gitu kan, kamar Marcel, ke kamar Kaida, ke kamar Cisani gitu kan. Terus kayak aku kayak mikirnya, paling Kak Cindy salah orang, kayak paling Kak Cindy kayak opsol lah, pokoknya itu intinya. Aku masih mikirnya itu Jessie lah. Lalu pas aku balik ke kamar guys, aku kan mau ke supermarket tuh, itu bener-bener tamak jeleng banget karena aku menemukan tidak ada sesosok orang pun di kamar aku. Dan kan harus tahu, pas aku balik ke kamar tiba-tiba ada tulisan don't disturb. Sedangkan tombol don't disturb itu tuh harus dipencet dari dalam, harus ada yang buka. Ini takut banget loh. Terus kuncinya kayak ada di dalam. Kunci aku tuh ada di dalam karena aku tuh emang lupa bawa kunci kan. Kunci aku ada di dalam guys. Terus kayak, oh my god, ada tanda merah tiba-tiba kayak gini, don't disturb. Aku kayak nanya, Ci, lu kepencet Ci gitu? Enggak, sumpah. Saya itu emang kayak ada lampu menyala gitu kan kalau ada don't disturb. Aku kayak, kalau yang Asyel, aku taunya itu kayak aku diceritain, jadi si Chinhap ngetok pintu kamarnya Asyel. Jadi kamarnya Jesslyn aku dan Asyel sama Asyel tuh sama Jessie apa sama Catherine ya lupa. Itu tuh kita tuh punya connecting door. Jadi aku bisa masuk kamarnya Asyel bisa masuk kamarku. Tapi harus dibukain dari salah satu pemilik kamar. Maksudnya kayak kalau misalkan aku ditutup ya Asyel nggak bisa masuk ke connecting doornya. Kalau Asyel ditutup aku nggak bisa masuk kamar Asyel. Kalau aku dengar dari ceritanya Chinhap, itu kita tuh abis pulang dari pantai, berarti hari kedua abis naik VW, terus kita makan seafood abis dari pantai. Nah Jesslyn itu ganti baju ke dress warna biru abis dari pantai, dress warna biru muda. Udahlah pulang lah kita ke hotel. Si Asyel sama Jessie di kamarnya. Aku nggak tahu mereka gimana, pokoknya aku bilang, Jess gue mandi duluan ya Jess. Ntar lu kalau misalkan ntar connecting doornya gue buka. Kalau misalkan lo masuk kamar, lo lewat connecting door aja, lewat kamar Asyel. Terus dia bilang, yaudah ntar aku di kamar Asyel dulu aja Kak Siska. Oke, aku mandi lah, mandi. Aku tuh nggak tahu si Jesslyn tuh ada di kamar atau enggak. Pokoknya kayak, ya aku merasanya di kamar aku sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Kayak aku buka kamar mandi dikit kayak, Jess lu udah balik? Iya Kak, ini aku kamar Asyel. Oh ya udah, aku udah liat Jesslyn pakai baju biru kan. Jesslyn tuh pakai baju biru muda, pakai dress. Terus
udah lama udah aku siap-siap segala macam, siap, aku langsung ke kamarnya si Ariel. Pokoknya kayak kita kan malam-malamnya aku mau jalan-jalan lagi, mau nyobain tes kriuk itu kan. Nah pisah, aku nggak sama Jesslyn jalan-jalannya. Pergi, abis tuh si Cinhap cerita, tadi kamar yang aku ketok tuh kamar Kak Siska bukan sih? Hah, yang mana? Iya, enggak kok, gue nggak denger ada orang ngetok gitu. Lu ketok kamar Asyal kali? Iya ya. Sumpah, tapi tadi kayak ada orang yang bukain, tapi nggak ada mukanya, kayak nggak mau nengok. Terus kayak bilang, terus gimana orangnya? Iya, pas aku buka, dia kayak coba bukain pintu, terus kayak sekelebat warna biru gitu kan. Terus gue bilang, itu Jesslyn woi, Jesslyn warna biru. Enggak, tapi biru tua. Enggak, lu pasti cuma salah lihat. Jesslyn itu warna biru muda. Terus gitu kan, ya tapi kayak pas aku buka dia cuma kayak bukain, gak ngomong apa-apa, terus kayak udah pergi. Terus aku bilang, ya iya dia pergi karena dia bukain lewat connecting door kamar aku dan Jesslyn. Jadi dia kan tadi kalian inget kan ada pintu connecting door gitu kan. Nah mungkin Jesslyn itu kayak nggak kelihatan mukanya karena dia tahu ada yang ngetok kamar Ashel. Dia bukain doang, dia balik lewat connecting door ke kamar aku dan Jesslyn, ngerti kan? Nah gitu. Kalau misalkan itu yang tadi diceritain Ashel dan Jessie, aku nggak tahu. Aku nggak tahu tadi mereka ceritanya gimana. Aku cuma ceritain doang. Cuma itu aku denger pas di lobby waktu itu dia cerita, enggak Cin, enggak. Maksudnya kita positive thinking aja. Kita positive thinking gitu. Coba ntar kalian tanya Jesslyn selalu klarifikasi dia buka pintu atau enggak ya. Diingatkan lagi, takut-takutnya dia lupa kan. Jangan terlalu realistis lah. Nah kayak gini gue dibilang jangan terlalu realistis, nanti gue halu dibilangnya yang realistis aja lah. Kan bener nih orangnya. Forum klarifikasi kejadian horor. Jadi gini, kan gue cerita dari sisi gue dulu kan ya. Jadi gue ingat waktu itu tuh kan lagi abis balik dari mana gitu kan. Abis tuh gue tuh mau siap-siap mandi gitu. Terus gue denger ada yang ngebel kamar sebelah. Tapi gue nggak tahu sebelahnya tuh mana. Intinya gue tuh denger itu bukan kamar gue. Jadi tadinya mau gue biarin aja kan. Terus gue mikir dulu tuh kayak, gue mikir lumayan lama. Terus nggak lama gue kayak udahlah gue buka aja gitu kan. Tapi gue bukanya itu dari pintu kamar gue buka, terus gue lihat ada Kak Cindy di dua kamar sebelah gue gitu. Gue lihat mukanya sih kayak emang agak kebingungan ya. Terus dia nanya, loh kok kamu yang keluar gitu. Tapi gue keluarnya dari kamar gue, bukan dari kamar Jessie. Kamarnya nyambung kan, connecting door. Tapi gue gak masuk kamar Jessie. Gue tuh tetap di kamar gue. Orang kasih sekali lihat kok, harusnya gue jalan ke pintu kamar gue. Makanya mungkin pas si mbak baju birunya udah masuk, gue keluar dari kamar gue. Makanya Kak Cindy kayak bingung kan, kok kamu yang keluar gitu. Jadi Kak Siska tuh gue nggak tahu dia lagi di kamar gue kan. Habis itu gue denger kamar sebelah gue ada yang ngebel. Tapi gue keluarnya tuh dari pintu kamar gue. Gue cuma mau lihat ini siapa gitu. Siapa tahu teman gue mau main kan. Gue lihat dong, gue keluar dari kamar gue. Baju aku biru muda. Enggak, sumpah. Tapi itu benar-benar posisinya aneh. Soalnya pas gua keluar, itu Kak Cindy, aku sama Kak Cindy sempat lihat-lihatan gitu. Kayak dia ngeliatin aku ngeliatin dia. Tapi dia kayak kebingungan gitu. Terus aku kayak, loh kok Kak Cindy bingung ngeliat gua gitu kan. Kayak, kenapa Kak Cindy gitu. Terus makin bingung lagi, dia nanya, kok kamu yang keluar gitu. Terus gue kayak, loh harusnya siapa yang keluar? Gue kan bingung ya. Gue cuman mau ngecek siapa yang lagi di luar gitu ya, yang mau main sama
gue nggak tahu lah itu kamar siapa lah. Ya udah sih gitu doang. Kalau misalnya emang gua mbak-mbak baju biru yang kasih dimaksud, kenapa dia kebingungan pas lihat gua? Kan dia lihat bajunya. Harusnya pas dia lihat gua, kalau itu emang gua, harusnya dia kayak, oh Jesslyn gitu kan. Terus juga kalau misalnya kan Kak Cindy tuh sempet nanya kan katanya ke mbak-mbaknya itu kan. Dia sempet nanya ini siapa gitu. Kalau gue yang ditanya pasti gue jawab dong. Minimal gue pasti nengokin muka gitu. Ini Jesslyn gitu. Terus kunci kamar tuh emang cuman dipegang kita sih, nggak ada staff yang megang. Jadi harusnya nggak ada yang bisa masuk kecuali kita. Sempat dengar sesuatu, anehnya gue nggak dengar apa-apa. Padahal harusnya kalau misalnya tuh orang lari, pasti gerabak-gerubuk kan. Saat gue jalan ke pintu, harusnya gue denger dia lari masuk ke dalam gerabak-gerubuk, tapi gue nggak dengar apa-apa. Iya, aneh sih. Nggak tahu deh, gue juga bingung deh. Habis itu, habis bocil-bocil pindah kamar, nginep ke kamar Cishani, langsung gue kunci connecting door-nya. Takut gue. Mungkin dikiranya itu gue keluar dari kamar Jessie sama Ashel kan, karena connecting door-nya kebuka gitu. Enggak. Jadi abis si Mbamba itu keluar, nengok, buka pintu gitu. Abis itu baru gue buka pintu. Begitu guys. Setinggi aku gitu, terus rambutnya panjang, dia nggak nunjukin muka, enggak. Dia ngintip tapi kayak segini doang nih. Nih, kan ini baju, ini rambut. Ya udah segini doang yang aku lihat. Kalau menurut aku itu Jesslyn. Kalau bukan Jesslyn ya sudah, gimana lagi? Kak Jabi pakai wig katanya. Oh, case close ya guys, case close. Itu Kak Jabi pakai wig katanya.